apa cerita ini? Ini namanya cerita Israiliyat. Informasi-informasi yang datang dari Taurat, Injil, ya, yang sikap kita umat Nabi Muhammad adalah tidak membenarkan, tidak pula menolak. Ya, jadikan sebagai pelajaran, ya tidak masalah. Tidak ditolak, tidak pula dibenarkan. Nah, ini hikayat-hikayat yang tidak ada riwayat tapi beredar, ya, beredar. Lalu kalau cerita ini benar, apa hubung kaitnya dengan qada dan qadar? Itulah tadi. Ya, itulah tadi. Kemunculannya di alam nyata itu adalah takdir. Setting dari awal adalah qada. Jadi setting dari awalnya matinya tetap. Cuma kemunculan di alam nyata bisa jadi matinya sekarang sebelum ini, bisa jadi nanti panjang umur. Nah, artinya tak akan keluar dari setting mati, ya, dari setting matinya, tetapi kemunculan di alam nyata, ya, matinya ditunda dulu karena dia sedekah, ya, ya banyak hal yang bisa mengelak-elakkan itu. Maka dalam hadis juga disebutkan la yaruddul qada illa du'a, tidak ada bisa yang menolak takdir kecuali doa. Jadi dengan doa itu bisa berubah kemunculan di alamnya, di alam nyata. Tapi tak akan keluar dari pondasi tadi. Pondasinya mati, cuma mungkin matinya ini ditambah dikit dulu nih, ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita meneguhkan rasa syukur dengan mengucap Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini, di 10 terakhir dari bulan Ramadan yang mulia. Kita masih mampu untuk ruku dan sujud kepadanya dalam keadaan berpuasa, berzikir dan berdoa di tempat terbaik di muka bumi, bermajlis ilmu. Kita niatkan pula i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya saya mau sekali membalas pantun tadi itu, tapi pantun spontan itu memang tak pandai saya Bapak Ibu. Itu harus ditulis-tulis dulu. Jadi saya tengok yang pandai pantun spontan itu Ustadz Abdul Somad satu, kemudian Bang Yuliadi ini, Masya Allah, memang hebat bisa
spontan berpantun. Itu tanda orang Melayu, ya. Karena kalau sudah dari Riau berarti Melayu, insya Allah. Agak ramai nampak subuh ni, ya. Tapi Pak RT tadi agak apa beliau? Biasanya Ustaz hari Rabu katanya. Lah. Itu saya bilang tadi aku tanda puasa kok Pak, saya bilang. Tapi kok tanda puasa masih subuh kan? Agaknya lupa-lupa kok dek banyak makan ikan patin tadi. Tapi kalau ada asam pedas tapah tu nanti datang saya sahur ke sini. Masya Allah. Bapak Ibu, ayah bunda jemaah yang kami muliakan, kita lanjutkan kembali kaji kita pada hadis yang ke-11. Pembahasan yang lalu masih seputar tentang ridha dengan qada dan qadar. Allah mengatakan, siapa yang tidak sabar dengan ketentuanku, maka carilah Tuhan selainku. Di sini diuraikan oleh pengarang kitab, wal qada'u, yang dimaksud dengan qada huwal hukmu wal hatmu wal imda'u. Jadi qada itu artinya adalah ketetapan hukum, kepastian, dan imda. Imda itu lebih kurang sama artinya, ketetapan, kemudian kepastian yang tidak berubah. Ya, sudah ditekankan begitu. Ya, sudah distempel begitu. Ya, tak akan ada perubahan. Wal qada wal qadar, qada dan qadar itu mutalazimani, seiring sejalan, satu paket yang tak berpisah satu dengan yang lainnya. Maka beriman dengan qada dan qadar. Lalu apa perbedaan qada dengan qadar itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, qadar itu atau takdir itu ibarat kita membuat rumah pondasinya, sedangkan yang muncul di atas pondasi itu, kemunculannya di alam nyata, itulah yang disebut dengan qada. Jelas? Jadi kalau ada orang bertanya nanti apa beda qada dan qadar? Qadar itu, takdir itu skenarionya, sedangkan qada itu adalah penayangan filmnya. Jelas? Kalau diilustrasikan ke membuat rumah, buat apa namanya? Pondasi begini rencana. Ya, tapi itu qada. Kemunculan di alam nyata itulah yang itu takdir. Kemunculan di alam nyata itulah qada. Di pondasi barangkali ya begini, tetapi di bangunannya yang rencananya tadi kamar mandi di sini bisa pindah ke sini. Yang tadi carportnya di sini bisa letak di sini, tapi tidak keluar dari pondasi awal. Pondasi awal itu adalah takdir, kemunculannya di alam nyata adalah qada. Jadi bisa saja, ya, makanya tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah, tidak pernah la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Tidak terpecah, dia hanya menjadi satu kesatuan, dan segala yang ditentukan tadi, yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari pondasi takdir. Sekalipun mungkin dia berubah ke arah kemari, tetapi tidak keluar dari pondasi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu para ulama kita membagi wal qada'u qismani. Qada itu ada dua macam.
ada namanya qada'un dini, ketentuan agama. Ada yang disebut dengan qada'un kauni, ketentuan sunnatullah alam raya. Jelas Bapak Ibu? Cik namanya dini, qada' dini. Kemudian satu lagi qada' kauni. Apa yang dimaksud dengan qada' dini itu? Ahkamullahi, segala hukum-hukum Allah yang disebutkan di dalam syariat yang mulia ini dinyatakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha dengan segala qada' dini ini maknanya adalah menjadikan Allah Ta'ala sebagai hakim dan Rasulnya pada ketentuan hukumnya kita terima dengan lapang dada. Itu qada' dini namanya. Jadi segala perintah Allah lakukan, segala yang dilarang Allah tinggalkan. Berhakim kita yang memerintah Allah dan Nabinya, maka apapun ketentuan ajaran agama ini kita terima. Itulah ridha dengan qada' dini. Jangan sampai kita tolak ini Bapak Ibu. Allah perintahkan salat, mana ada pula salat, kafir. Allah perintahkan puasa, dan nak niat puasa tu, borek puasa kau. Ya, kafir karena tidak mau patuh dengan qada' Allah Ta'ala pada aspek ajaran-ajaran agama. Ini bahaya nanti. Maka di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah sudah tetapkan hukum, dia masih memilah-milihnya. Tak pantas, tak elok, tak patut. Mana yang enak-enak diambil, yang berat rasanya ditinggalkan. Ya, ini tidak boleh. Bahkan membantu seseorang untuk tidak taat juga tidak menerima qada' dini. Misalnya di siang hari Ramadan, Allah Ta'ala perintahkan muslimin muslimat berpuasa. Dia muslim, dibukanya warung makan di siang hari Ramadan. Ini menentang hukum Allah, membantu orang lain untuk tidak patuh kepada qada' dini, hukum-hukum Allah. Itu di Panam tu ada tu Pak. Pagi dibukanya, orang berantri pula situ. La ilaha illallah. Yang menjual berjilbab. Ya. Ini kalau jadi wali kota saya tertibkan itu. Ya, doakan jadi wali kota. Setuju Bapak Ibu saya jadi wali kota? Oh, setuju. Ada bisa nampak ini ayahanda. Ya, tolong dicarikan partainya nanti. Ya, kalau udah dengan ayahanda ini selesai nanti. Ya, dah ada calon pemilih nampaknya. Ya. Marah Pak Agung nanti, saya belum sebulan lagi katanya. Ada cerita wali kota pula Ustaz. Jadi harus ada kebijakan. Saya sudah WA Pak Agung kemarin, Pak tolong tertibkan, karena edaran beliau sudah jelas, ya, itu mesti ditertibkan. Jadi ada aturan Allah yang harus kita patuhi. Nah, itu tak pantas kita menolak hukum-hukum Allah. Kalau kita tolak setelah kita tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan, maka menjadi kafir. Hati-hati, ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Bukan parah, menarik. Ada sebagian orang yang merasa terbebani dengan hukum Allah berupa puasa ini. Jadi semakin akan habis puasa, dia merasa senang. Ya, seminggu lagi dah bisa makan katanya. Ini hati-hati juga. Ya, para ulama sudah membahas ini. Kalau dia merasa senang meninggalkan Ramadan karena berat melaksanakan puasa, khawatir-khawatirnya nanti menolak hukum Allah menjadi kafir. Karena ada tuh Pak,
Kalau motifnya seperti itu, hati-hati. InsyaAllah seminggu lagi kan tak makan lagi, daman lah dari puasa, kata itu bahaya itu, ya. Padahal kita merasa kenikmatan getaran ruhani secara Ramadan ini nikmat sekali Bapak Ibu. Maka kata Nabi, kalaulah seseorang mengetahui kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, pasti dia mengidamkan setiap hari itu adalah Ramadan. Ya. Kalau saya pribadi asik badan rasanya, pada aspek kesehatan enak badan rasanya di Ramadan. Cobalah di hari pertama lebaran tu nanti, ketupek masuk, cincang ayam masuk, gulai masuk, apa lagi, kue bawang masuk, tambah kacang tujin, tak lama sudah tu tak nyaman perut tu, mencret. Ya, terasa lebih nikmat pada aspek kesehatan, ya, tenang rasanya. Kemudian lebih fit Bapak Ibu. Ya, saya biasanya di setiap Ramadan itu isi kajian subuh, mengajar, zuhur, malam itu dilalui kok fit saja rasanya. Tapi di luar Ramadan itu dah ada tegolek tu rumah tu kalau dah sampai-sampai. Ini fit saja rasanya, malam jalan lagi, nikmat, ya. Itulah keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah qada dini tadi, ada namanya ketentuan alam. Itulah yang disebut dengan qada naui. Ketentuan alam ini ada dua. Ada ketentuan alami yang sejalan dengan keinginan seorang hamba. Apa contohnya? Sehat, kaya, dan seluruh nikmat. Kita semua senang tak kalau sehat Bapak Ibu? Senang. Dapat PT hari kau 100 juta senang? Tuhan, dijawab cepat. Dapat bini baru bang? Tak berani jawab. Ya, hati-hati. Kalau berani jawab nanti saya laporkan ke kakak di rumah. Ya, mak, ini tanda orang rumah tak di sini. Allah. Jadi kalau dapat nikmat itu sesuai dengan keinginan, ya, sehat itu hukum alami. Ya, hukum alami itu. Kalau kita jaga, ya, makan, kemudian apalagi kita jaga, kita atur polanya dengan baik, jaga kebersihan, itu hukum alami. Ya, makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebihan. Itu alami saja sunnatullah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Tapi ada pula orang yang mempelesetkannya Bapak Ibu. Orang-orang Minang ni kan cerdas ini. Apa katanya? Makanlah, minumlah, tapi jangan balabiah. Apa maksudnya tu? Dihabiskan semuanya. Padahal maknanya bukan begitu. Tetapi kita tahu ini kelakar saja. Ya, kenapa disebutkan di dalam ungkapan para ulama, siapa yang memenuhi lambungnya sepenuh lambung itu dan tidur sepenuh matanya, maka dia tidak tercatat sebagai seorang pejuang, apalagi dalam rangka memenuhi kesempatan terakhir kita di 10 terakhir Ramadan pada tahun ini. Jadi ada hukum-hukum alami. Sehat, rezeki banyak, jabatan. Nah, itu sesuai dengan keinginan. Maka tahqiqur ridha dalam posisi itu adalah dengan syukur. Ridha kita tuh, ya. Kita akan membahas ridha. Jadi pada qada dini tadi seluruh perintah Allah kerjakan, larangannya tinggalkan. Lalu pada aspek qada kauni, pada qada ketentuan yang terjadi di alam raya sunnatullah, ada yang sesuai dengan keinginan, maka ridhanya di situ adalah dengan syukur. Nah, bersyukur kita. Lalu apa arti syukur itu Bapak Ibu? Syukur itu secara bebas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya membuka. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang membuka nikmat Allah dan memakainya pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Lawan dari syukur adalah
kufur. Ya, kufur itu artinya menutup. Makanya sampul majalah disebut dengan cover. Ya, sampul buku disebut dengan cover. Ya, penutup. Lalu dari kata ini disebutlah orang kafir. Dia menutup hidayah ke hatinya sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ketentuan alam itu ya membuat kita senang, ya, orang kebanjiran kita tak kebanjiran, orang bermasalah kita tak ada masalah misalnya, ya, kemudian kita sehat, kita afiat pada saat itu, rezeki lancar, maka ridhonya saat itu adalah dengan syukur. Nah, itu dia. Kemudian wa minhu ma yajri ala muradil abdi ala khilafi muradil abdi. Ada pula ketentuan alam itu tak sejalan, ketentuan alami yang dibuat oleh Allah tak sejalan dengan keinginan kita rasanya, atau tak sejalan dengan harapan kita. Apa contohnya? Sakit, ya kan tak enak sakit itu Pak ya. Kemudian fakar, itu dalam kondisi fakir, tak aneh itu Bapak Ibu. Kemudian mengalami kondisi misalnya di dalam kitab ini disebutkan wasyiddatil harri, panas yang luar biasa terasa. Bukan baru ini kan panas, tak nyaman rasanya. Ini kan tak nyaman. Tapi udah sebulan nih selama Ramadan sering hujan ya, enak apa ya. Semoga nanti pas Lebaran hari raya kalau kita sholat di luar, ya saat itu hendaknya jangan hujan. Kau sini sholat di luar apa di dalam? Di dalam ya. Jadi ada awil bardi atau dalam kondisi dingin yang luar biasa. Nah, kami dulu pernah di Jordan Bapak Ibu di musim panas Ramadan tahun 2017 itu bertepatan di Arab itu musim panas, sehingga apa yang terjadi? Mulai berpuasanya salat subuhnya jam 4, berbukanya nanti jam 8.30 ya. Jadi jam 4 sampai jam 8.30 maghrib, jam 8.30 maghrib, nanti jam sekitar jam 9.30 lewat atau menjelang jam 10 isya. Nah, salat isya sampai tarawih selesai jam 12 malam. Pulang ke rumah kadang dah jam 1. Nanti jam 3 bangun, berat berpuasa di musim panas. Masa kita syukur puasa di Indonesia ini Bapak Ibu stabil ya. Panjang siang dan malam stabil. Yang enak tuh puasa di musim dingin. Mulai puasa jam 6.30, nanti berbuka jam 5 sore. Jadi lebih, kalau musim panas siang lebih panjang, musim dingin malam lebih panjang. Tapi dihadapkan pada waktu itu saya dari Indonesia pergi ke Jordan, ya Allah ini berat sekali rasanya di musim panas puasa ya dari jam 4 sampai jam 8.30 itu udah di jam 8 menjelang jam 7 itu udah lemas rasanya Pak, karena belum biasa. Jadi ada kondisi musim ya yang alami pada waktu itu, wa tahqiqur ridha, menyelaraskan keridhaan kita pada hal ini adalah dengan bihusnil iqbali 'ala Allah, dengan menghadap Allah Ta'ala, kemudian tampakkan kepatuhan dan berhati-hati dengan takaddur wa tajannubis syakwa, jangan mengeluh. Bahasa sederhananya adalah sabar. Nah, jadi ada kondisi qadha kauni itu yang sejalan dengan keinginan kita, syukur. Yang rasanya berat kita lalui, kita pandang rasanya itu berat bagi kita, maka sabar. Maka di saat kondisi seperti ini, satu cara mengokohkan kesabaran ini Bapak Ibu, dunia ini sementara ya,
sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin pun sementara, tampan sementara, cantik sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu kan bagus itu. Lalu dilanjutkan oleh dari Sulaiman tuh, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Ustadz mati, jamaah mati. Masa Pak Ustadz koreh dia sobek mati, itu wak koreh kan pula. Saya tak mau sebut Pak Ustadznya di belakang lagi kan, keras nanti jamaahnya. Di awal kita sudah, di akhir kita sudah. Subhanallah. Jadi sementara, jadi yang kita rasakan sementara, ujung-ujungnya nanti mati. Maka kita perindah apa yang kita temui dari takdir Allah di alam raya ini, baik yang kita terima ataupun yang rasanya berat kita rasakan, terimalah apa adanya, jangan mengeluh. Kadang kita lupa Bapak Ibu, ya, kadang kita lupa. Kenapa? Karena semuanya baik. Jadi pernah mungkin saya ceritakan, saya menuju arah Palas, menabrak mobil kol diesel di depannya, penyok mobil saya di depan itu, keluar asap, ya, mati AC. Saya larikan ke bengkel. Sampai di bengkel itu saya katakan kepada kawan yang di bengkel itu, ya, mekaniknya, onde lakonai puluh mobil, konainya di akhir bulan, biaya puluh yang muncul. Apa kata kawan saya di mekanik itu Bapak Ibu? Nyo kalau ndak konai atau Ustaz ndak lo ada rezeki kami dah kata. Subhanallah, ya. Kalau ndak konai atau Ustaz ndak ada rezeki kami. Iya pula, yang apa pula kita jadikan semuanya baik. Yang tak baik itu hanya dalam persepsi dan pikiran kita. Wa qada'ullah, segala takdir qada' dan qadar Allah itu dengan segala macamnya tadi, baik qada' dini ataupun qada' kauni, seluruhnya adil, tak perlu dipertanyakan, seluruhnya baik. Lalu mengapa ada ungkapan takdir baik, takdir buruk? Itu hanya untuk mempersepsikan yang baik atau buruk itu hanya dalam pikiran kita, tetapi pada hakikatnya semuanya baik. Kalau ndak konai atau Ustaz ndak ada rezeki kami, betul, semuanya baik. Kalau sehat saja Bapak Ibu semuanya, awal beros tutup. Mana rezeki dokter? Bertahun-tahun dokter jadi spesialis, ya, semua ternyata sehat. Aduh kerja dokter tu Pak, tak ada lah, pensiun beliau. Ya, kalau sehat semuanya, ada ke apotik? Tak perlu ada apotik lagi karena semua sudah sehat. Lalu kemana perginya para apoteker itu nanti? Jadi ini rahasia nih Pak, ada dokter di sini. Semakin banyak kita yang sakit, senang kayak dokter itu. Ada dokter, mohon maaf. Ya itu apa namanya? Itu manusiawi saja, ya. Begitu juga, ya, kita sebagai guru, ya, semakin banyak yang bongak-bongak itu senang juga kita gitu kan. Kita olah-olah aja dia mahasiswa. Ya, tapi kalau cerdas ya misalnya itu hati-hati kita masukkan menjelaskan pelajaran karena dia cerdas, ya. Jadi semuanya baik. Yang tak baik itu hanya dalam persepsi kita, padahal ujungnya hikmahnya baik. Sakit kita, ujungnya kan pernah kita bahas dalam kitab ini, sakit membuat gugur dosa. Sudah, berarti dinikmat. Disinilah ridho itu. Jadi memang kalau diperbincangkan mudah nampaknya, tetapi pas diamalkan, dirasakan dia
tapi bagaimanapun beginilah Allah mengatur kita, Nabi Muhammad mengarahkan kita. Jadi pada hakikatnya adlun kulluhu, semuanya adil. Bal huwal adlu bi'ainihi, bahkan keadilan Allah dalam mengatur qada dan qadar kita itu adalah keadilan sifat Allah itu sendiri. Apa sebab? Karena Allah mustahil zalim, ya, kepada sifatnya Allah Ta'ala itu tidak zalim, dan Allah juga tidak akan menzalimi hambanya. Jadi semua yang dibuat itu penuh hikmah. Maka kata kuncinya begini Bapak Ibu, jika Allah nanti menyelamatkan kita, berarti pada saat itu Allah menunjukkan rahmatnya. Kalau Allah menghukum kita di akhirat nanti, itu adalah ketetapan adilnya. Ya, kalau yang salah tentu dihukum. Tapi kalau ada Allah Ta'ala menyelamatkan orang yang sudah salah, berarti berlaku ketentuan rahmat. Jadi tidak perlu kita pertanyakan lagi, ya. Oh ya Allah, kenapa Bang Yusliadi itu masuk surga? Kita pertanyakan, ya berarti masuk surga karena rahmat Allah. Kenapa Pak RT itu masuk neraka? Misal, ya, misal. Oh dulu dia korupsi, maafkanlah dia ya Allah. Tidak bisa. Berlakulah berlakulah keputusan, dia mesti dihukum. Hukum itu adalah keadilan Allah. Begitu ya. Begitu. Ya Pak RT. Nah, nak contoh enggak? Karena saya yakin Pak RT ini masuk surga insyaallah. Amin ya. Sama-sama kita di surga ya Pak RT. Ya, kalau tak ketemu saya tolong dicari nanti. Ya, kalau saya tak ketemu Bapak saya tarik pula nanti. Saling mencari kita di surga. Saya tengok Pak RT tak jumpa di surga. Saya kira dia transit di neraka. Rupanya kata malaikat, jangan dicari juga ke neraka Ustaz. Apa sebab malaikat? Karena Pak RT itu sudah di surga kelas first class. Kalau Ustaz di kelas ekonomi gitu. Karena ibarat ilustrasi sederhananya Pak Ibu, kita dalam satu pesawat, tapi kelasnya berbeda. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada lagi sekarang di atas kelas ekonomi itu premium ekonomi, ya, lebih lega lagi, lebih enak lagi. Ada di atasnya kelas bisnis. Yang paling mantap tuh kelas 1. Padahal masih dalam satu pesawat. Awak tengok-tengok di kelas ekonomi tentu dah ada kawan rupanya kelas first class. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya begitu. Kalau Allah memberi rahmat, ya, berarti itu kehendak kasih sayangnya. Tapi kalau Allah menghukum, berarti itu adalah ketetapan adilnya. La yus'alu amma yaf'al. Tak perlu dipertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala. Yang perlu dipersoalkan wa yus'alu ma tuf'alun. Yang perlu dipersoalkan adalah amal kita. Jelas Bapak Ibu? Jadi inilah. Jadi kalau mengerti kita yang begini ini, sebenarnya seorang mukmin itu sudah mendapatkan surga di dalam hatinya. Tenang, tak perlu lagi ke psikolog, stres, ya, tak perlu lagi kan? Ya, tak perlu lagi kita susah tidur, ya, memikirkan banyak masalah. Ya, kalau sudah di posisi yang dinamakan dengan ridho tadi, semuanya menenangkan, tentram hatinya, ya. Begitulah hendaknya kita. Jadi kita sekalipun mungkin belum klop mantap pada posisi itu, mendekat-dekatlah kata Nabi. Tepatkanlah sasarannya, mudah-mudahan sampai pada status ridha tadi, ya. Karena begini Bapak Ibu, kadang saat kita mengaji, begini rupanya konsepnya. Tetapi pada realnya kadang kita sering lupa. Ya, maka akhirnya kita mungkin mempertanyakan, mengapa sekarang ya Allah? Ya, mengapa harus sekarang? Mengapa tak ditunda dulu? Kan begini,
Ya, sering begitu kita. Tapi kita cepat-cepat istighfar. Saya pun sering merasakan itu karena kita hidup ini masih sama-sama belajar. Sering saya ceritakan, ya, kenapalah ayah saya tuh meninggal tak tunggu saya dulu. Kan begitu muncul persoalan, pertanyaan. Ya, mengapalah harus pergi ke sini hari ini? Akhirnya nabrak. Kan muncul pertanyaan-pertanyaan padahal semua sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi Nabi mengajarkan ke sebuah doa. Apa doanya? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi selalu memuji Allah. Madin fiyya hukmuk, berlaku hukummu ya Allah kepadaku, berlaku ketetapanmu kepadaku ya Allah. Adlun fiyya qada'uk, adil segala qada' dan qadar yang engkau putuskan. Jadi tak ada kezaliman sedikit pun, ya. Dapat yang sesuai harapan syukur, yang tak sesuai harapan cukup bersabar. Aman sudah hidup kita kalau ikut ajaran agama kita ini. Waja'a an Umar bin Abdul Aziz, datang informasi dari Umar bin Abdul Aziz, laqad tarakatni haula'i da'awatu fama li fi syai'in minal umuri kulliha arabun illa fi mawaqi'i qadarillah wa katsiran ma yad'u. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku meninggalkan doa-doa yang lain yang banyak, apapun permintaanku paling tak banyak, kata Umar, kecuali doa pada persoalan takdir ini. Ini pula kata Umar. Jadi kalau doa seputar takdir, qada dan qadar ini memang banyak didoakan oleh Umar. Ya, kalau yang lain mungkin ya rutin, tetapi yang paling banyak adalah doa seputar takdir. Apa doa seputar takdir itu? Allahumma raddini biqada'ik, ya Allah redakan aku dengan ketentuanmu ya Allah. Itu yang pertama diminta oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa barik li fi qadarik, dan berkahi aku ya Allah di dalam takdirmu itu, hatta la uhibba ta'jila syai'in akhartuhu, sehingga dengan begitu saya tidak suka dengan sikap menyegerakan yang sesungguhnya engkau akhirkan, atau mengakhirkan sesuatu yang engkau putuskan itu belakangan. Jelas Bapak Ibu? Jadi dengan ridho dengan qada'mu ya Allah, dan keberkahan dengan takdirmu yang engkau berikan kepadaku, dengan begitu nanti saya tak mempersoalkan lagi apa yang engkau segerakan untukku dan apa yang engkau akhirkan bagiku. Ya. Jadi kata Pak SBY atau di tahun 2003 atau berapa itu. Padahal selangkah lagi beliau menjadi wapresnya Bu Megawati. Tahun berapa itu Bu Mega jadi presiden? Akhirnya kalah suara dengan Hamzah Has kan? Itu ada kalimatnya yang saya tangkap waktu itu. Apa kata beliau? Ya ini sesuatu yang mungkin ditunda, kata beliau. Seorang Pak SBY saja, tidak perlu kita persoalkan, kata. Ya mungkin ini hanya sesuatu yang ditunda. Ternyata betul. Ya 2000 berapa itu beliau jadi presiden. Ya itulah kira-kira. Ya subhanallah. Jadi kita belajar itu Bapak Ibu. Ya. Pak Prabowo coba tengok berapa kali maju. 4 kali kalau tak salah, baru jadi presiden sekarang. Jadi ada yang ditunda oleh Allah, tak perlu kita soalkan. Sudah habis banyak misalnya upaya kita untuk itu, tetapi takdir Allah menunda apa? Ya. Dan kita juga tidak perlu mempersoalkan kalau kita dapat sekarang. Ya, apapun nikmat Allah ataupun ujian dari Allah, jika diberikan sekarang jangan dipersoalkan kenapa tidak nanti ya Allah. Itulah
hidup tu rupanya yang diajarkan oleh doa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, katanya, redakan aku dengan qada ketentuanmu, berkahi aku dalam dalam takdirmu, sehingga saya tidak mempertanyakan lagi mengapa ada sesuatu yang engkau tunda dariku, atau ada sesuatu ketetapanmu yang diawalkan terjadinya padaku. Jadi jangan disoal lagi. Nah, itulah doa dari Umar bin Abdul Aziz yang wali Allah, yang hebat, ternyata masih berdoa demikian. Maka jangan soal-soal lagi, ngapolah bapak kau jadi laki dan ndak usah lagi bu ya, terima dengan syukur. Ada kekurangannya sabar, apa-apa juga itu ngapolah dapet ibuku gitu kan. Ndak perlu dipersoalkan lagi ya. Atau mengapalah terjadi begini, terjadi begitu, tak perlu disoalkan. Yang penting kita ikhtiar, sambut semuanya dengan ridho kepada Allah dengan poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Ini sekedar menyegar-nyegarkan iman kita Bapak Ibu ya, menyegarkan suasana ruhani kita. Kemudian pesan ya sebagai penutup, ada ungkapan dari Imam Ibnul Jauzi bahwa kuda pacu itu apabila menengok sudah di depannya ada garis finish, dia berkejar dengan segala kemampuannya untuk sampai kepada garis finish, dikeluarkan segala kemampuannya. Maka jangan sampai kuda lebih pintar daripada kita. Ini maksudnya adalah ketika kita sudah di hari-hari 10 terakhir dan nampak finishnya, maka kokohkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang bertanya? Pak Malang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait beberapa yang tadi kan hubungan skenario dengan kejadian yang terlihat gitu kan. Ya. Kalau kita lihat peristiwa yang sering ya, katakanlah si A itu berbuat jolim ke si B, dan jolim itu berhasil gitu ya, berarti kan sudah korbannya si B itu tersakiti gitu ya. Kemudian si A itu bersalah dan berdosa gitu ya. Kemudian apakah memang itu skenario Allah ya? Korbannya ya, dosa ya. Kemudian korbannya kita lihat kejadian seperti itu. Yeah. Apakah itu artinya si A tadi, si pelaku jolim tadi sudah korbannya juga ya, akan dikenakan berdosa? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi memang semuanya tak terlepas dari kehendak Allah. Jadi dia melakukan dosa itu juga karena apa tadi? Settingan awalnya sudah dibuat demikian. Tetapi karena dia ibarat apa tadi, settingan awalnya pondasinya begitu. Ya, kemudian takdir itu adalah kemunculannya di alam nyata. Nah, takdir ini bisa berubah, Pak. Kalau dia mungkin, tapi tidak akan keluar dari apa tadi. Nah, jadi ada pondasinya tadi. Tapi kalau ternyata di qadanya sudah ditentukan demikian, ya kemunculan di alam nyatanya begitu, ya itulah ketentuannya. Semuanya sudah sepaket disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, takdir-takdir yang begitu tuh bisa berubah, ya, tetapi tidak akan keluar dari ya paket yang sudah disetting dari awal. Jadi untuk lebih mudah memahaminya adalah semuanya qada dan qadar itu satu paket sudah ditentukan. Kemudian pada takdir tadi ada potensi kita merubahnya, ya, tetapi tidak akan keluar dari batasan-batasan itu. Kemudian disitulah pentingnya kita untuk mengelak-elak dari dari keinginan-keinginan buruk itu dan kejadian-kejadian buruk itu. Ada triknya diajarkan oleh Nabi. Di antaranya adalah dengan banyak sedekah. Itu nanti bisa mengelakkan dari takdir
sakit. Kemudian apa lagi? Menghadiri majelis ilmu bisa mengelakkan kita dari majelis yang penuh maksiat. Nah, jadi ada kemampuan kita dititipkan oleh Allah untuk melakukan ketentuan yang mungkin settingnya begini tetapi munculnya di alam nyata bisa berbeda. Jadi begitu ya. Ya. Ini ada cerita misalnya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang laki-laki besoknya dia mau kawin, Ustaz. Mau kawin, mau menikah. Saya baca itu, Ustaz. Tapi apakah itu hadis atau ayat? Tapi cerita ini masuk di pada kita, Ustaz. Ya. Bertemulah malaikat maut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau tidak salah. Bahwa laki-laki yang akan menikah besok itu akan saya cabut nyawanya sebelum dia ijab kabul. Laki-laki tadi ini keluar, datang orang meminta kepada dia, tolong saya dibantu. Dibantulah sama laki-laki yang akan menikah ini, mas kawin dia itu, uang dia itu kepada yang meminta. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam takut menyampaikan ini kepada anak muda ini. Apa yang terjadi? Besok ditunggu pagi sebelum dia kabul, laki-laki ini ijab kabul, Ustaz. Tak jadi mati. Tak jadi mati. Karena sedekah. Ini cerita saya baca dalam buku. Ini hikayat apa namanya? Allahu a'lam bishawab. Lantas malaikat setelah kejadian ini, Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan malaikat maut ini, Israel ini. Ya malaikat, kau katakan kepadaku, anak muda yang kemarin itu akan kau cabut nyawanya sebelum datang pagi, sebelum dia menikah. Tapi ternyata anak muda itu sehat walafiat ya malaikat. Apa yang terjadi? Diceritakan Ustaz bahwa anak muda itu keluarnya dari masjid, menyumbangkan hartanya, duitnya yang ada pada dirinya kepada seseorang yang membutuhkan duit itu. Kata malaikat, setiap dinar yang dikasihkannya kepada itu, Allah tambahkan umurnya hingga berumur 70 tahun. Masya Allah. Bagaimana kalau kita menyikapi ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa cerita ini namanya cerita Israiliyat. Informasi-informasi yang datang dari Taurat, Injil, ya, yang sikap kita umat Nabi Muhammad adalah tidak membenarkan, tidak pula menolak. Ya, jadikan sebagai pelajaran, ya tidak masalah. Tidak ditolak, tidak pula dibenarkan. Nah, ini hikayat-hikayat yang tidak ada riwayat tapi beredar, ya, beredar. Lalu kalau cerita ini benar, apa hubung kaitnya dengan qada dan qadar? Itulah tadi. Ya, itulah tadi. Kemunculannya di alam nyata itu adalah takdir. Setting dari awal adalah qada. Jadi setting dari awalnya matinya tetap. Cuma kemunculan di alam nyata bisa jadi matinya sekarang sebelum ini, bisa jadi nanti panjang umur. Nah, artinya tak akan keluar dari setting mati. Ya, dari setting matinya, tetapi kemunculan di alam nyata, ya, matinya ditunda dulu karena dia sedekah, ya. Ya, banyak hal yang bisa mengelak-elakkan itu. Maka dalam hadis juga disebutkan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada bisa yang menolak takdir kecuali doa. Jadi dengan doa itu bisa berubah kemunculan di alam nyata. Tapi tak akan keluar dari pondasi tadi. Pondasinya mati. Cuma mungkin matinya ini ditambah dikit dulu nih, ya, begitu. Tapi jangan pusing-pusing, ya, buat baik aja lah, banyak keberkahan di balik itu nanti. Baik, ada ibu tadi di belakang, silakan. Aku dulu, Ustaz. Oh, mau tanya juga, Pak? Enggak pernah tanya, kali ini bertanya, Ustaz. Ya. Apakah punya istri lebih dari satu itu juga takdir, Ustaz? Itu masuk ketentuan alami itu.
Ya, masuk itu, masuk takdir itu. Jadi abang takdirnya mau yang 3, 2 atau 1? Dia berani di sini aja tuh. Ya. Sampai di rumah dia yang masak ini nampaknya. Dia yang nyuci. Baik, silakan Ibu. Ya. Macam berani aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal koda dan kode tadi Pak Ustaz. Ya. Apa sama dengan sering ngopi, sering kecil itu Pak Ustaz? Misalnya gini kan Pak Ustaz, misalnya hujan. Ya Allah ini kok hujan-hujan terus. Itu kan sudah merupakan takdirnya Allah gitu Pak Ustaz. Ya. Jadi kode ini apa sama dengan syirik itu kan sudah terucap yang kita ucap itu sudah termasuk syirik yang kecil Pak Ustaz. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita kan manusia ya Pak Ustaz. Yeah. Soal keluh itu pasti ada gitu Yeah. Pak Ustaz. Tidak kehidupan kita. Jadi apa zikir kita supaya dapat untuk menghilangkan keluh kesah ini menjadi sabar. Baik. Ya, Salam. Jadi terma tentang syirik dengan qada qadar berbeda. Syirik itu adalah keyakinan ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Misalnya batu ini bisa memberikan manfaat kepada kita, menolak mudarat dari kita. Batu itu yakin kita, itu namanya syirik. Nah, lalu para ulama membagi ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu adalah dia tak syirik keluar dari agama, tetapi sudah salah keyakinannya pada waktu itu. Apa contohnya syirik kecil itu? Ya dia salat karena mengharapkan pujian, tak lagi kepada Allah. Ini syirik kecil. Tapi kalau menyembah dia kepada patung dengan keyakinan seperti tadi, itu adalah syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Ini pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh para ulama untuk mempermudah pemahaman. Sedangkan qada dan qadar tadi adalah pada ujungnya menerima dengan ridha segala keputusan Allah, baik yang kita sukai atau yang jiwa kita mungkin tak suka. Kalau tak suka tadi ya sabar, terima, jangan dipersoalkan. Manusiawi kita mempertanyakan atau mungkin mengeluh, kenapalah begini? Wajar. Ya, jatuh kepada kekeliruan, cepat bangkit. Ya. Kalau lagi keruh, segera tak ada keruh yang tak jernih, tak ada kusut yang tak selesai. Wajar itu Bu. Kadang muncul keluhan, kenapa lah hujan ini? Harusnya saya bisa sama dengan saya. Kadang tengok cuaca baik, pakai motor lah urusan keluar. Pas selesai urusan tuh hujan, hujan pula. Kalau tantu mau deko tadi pakai mobil. Itu kan keluhan-keluhan kita sebagai manusia. Tapi kita astagfirullah. Ini kan sudah ketentuan Allah, ya pasti ada hikmahnya. Jadi kita begitulah caranya Bu. Jadi tak mungkin kita bisa dalam posisi itu. Kadang kita agak-agak ya melenceng juga sedikit rasa kita ini. Maka balikkan ke kaji tadi. Ya balikkan kaji. Lalu apa wirid zikirnya? Ya minimal memperbanyak istighfar. Ya astagfirullah. Sehingga kalau udah astagfirullah kan terarahkan lagi. Astagfirullah, salah saya nih. Ya, atau juga banyak-banyak baca zikir Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Atau doa dari Umar bin Abdul Aziz tadi, Allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fi qadarik. Doakan seperti itu. Minimal zikir apapun lah ibu-ibu, karena setiap zikir insyaallah baik. Dengan zikir itu kan terarahkan lagi kompasnya, hidup lagi dia baterainya. Demikian, jangan banyak-banyak bertanya lagi. Ya, tak ada teh manis pagi ini. Ya, ada lagi Bu, silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya. Ya ada yang bisa tanyakan Ustaz.
mengenai apa tadi itu sirik. Ini saya pernah dapat batu Ustaz, ular. Jadi bukan kita percaya kepada batu ya Ustaz, tapi memang banyak dengar itu gigit ular, kalajengking, lipat. Jadi diharapkan orang gigit tadi itu kan, yang mudah-mudahan dengan ketentuan Allah, dengan izin Allah sehat atau tadi Ustaz. Bagaimana dengan batu yang kita dapatkan tadi itu Ustaz, dengan hubungannya dengan mengenai sirik atau itu bagaimana dari Allah Ustaz? Kalau ibu punya keyakinan dengan batu itu akan menyelamatkan, menarik manfaat, menolak mudarat, hati-hati kepada kesyirikan. Dan tipis bedanya itu, karena setan dia bermain. Percayanya kan hanya dengan Allah aja, batu ini kan hanya ini masuk-masuk, padahal kita udah terjebak di situ. Ya pasti ada rasa karena batu itu. Campakkan aja ke Sungai Siak, Bu. Campaknya ada guna. Ya, kau nak kasih ke saya? Saya campakkan di Sungai Kampar Teratak Buluh tu nanti. Tak ada manfaat mudaratnya itu. Ini saya jawab begitu agar kita lebih selamat, hati-hati. Ya. Karena tidak masuk akal apa pula hubungan batu tu dengan menyelamatkan dari kalajengking, dari apa begitu kan. Ada di kampung tuh Pak, kalau ketemu batu berlubang digantung di tepi rumah, itu rumah tuh katanya akan selamat nanti dari petir. Pernah di rumah saya begitu ya, dulu atuk saya itu ya ada keyakinan macam tu. Ya maklumlah orang tua kita dulu gitu kan, tak tahu karena tidak tahu. Pernah juga kena petir gitu. Jadi jangan muncul rasa-rasa percaya demikian. Jadi ibu buang aja ya, masih ada di rumah. Buang-buang aja lah. Cara macam mana untuk terjaga baik dari binatang melata atau dari sihir-sihir atau dari hasadnya orang terhadap kita? Baca di rumah tuh zikir pagi sore atau baca Al-Qur'an Al-Baqarah di rumah tuh ya, di Al-Fatihah kan pagi dan sore, baca akhir surat Al-Baqarah, baca 3 qul. Selesai itu, aman itu sudah. Masuk ke rumah ucapkan Bismillah, Assalamualaikum. Keluar dari rumah Bismillah tawakkal. Sudah selesai itu. Pakai batu-batu pula ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.